Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar hukum dan peraturan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Putri Sarifudin selaku moderator dan presenter pertama yang akan ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Salwa Muharram selaku presenter kedua dan Siti Nia Zaharani selaku presenter ketiga. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi. Pendahuluan. Hukum dan peraturan merupakan elemen fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Sedangkan peraturan bertindak sebagai pedoman yang lebih spesifik dalam penerapan hukum. Indonesia sebagai negara hukum melalui pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, setiap kebijakan, keputusan maupun tindakan pemerintah dan masyarakat harus berlandaskan hukum dan peraturan yang berlaku. Adapun kedua pembahasan tersebut memiliki definisi yang berbeda. Yang pertama, definisi hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Adapun definisi peraturan, yaitu ketentuan yang mengikat warga, kelompok maupun masyarakat dipakai sebagai panduan tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Setiap masyarakat harus menaati aturan yang berlaku. Dari definisi keduanya, terdapat beberapa perbedaan, yaitu yang pertama adalah cakupan. Hukum bersifat lebih luas dan fundamental, sedangkan peraturan lebih spesifik dan merupakan implementasi dari hukum. Yang kedua, perbedaan kedudukan. Peraturan dibuat berdasarkan hukum yang lebih tinggi, seperti undang-undang. Yang ketiga, fungsi. Hukum mengatur prinsip dasar, sedangkan peraturan mengatur detail penerapannya. Contohnya, hukum itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan adalah peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan. Baik, pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada presenter kedua. Untuk yang selanjutnya, di sini ada sumber-sumber hukum. Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang menjadi dasar atau asal mula berlakunya suatu hukum dalam suatu negara. Secara umum, sumber hukum dapat dibedakan menjadi sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis, serta beberapa sumber lain yang berperan dalam penerapan hukum. Untuk yang pertama, di sini ada sumber hukum tertulis. Sumber hukum tertulis adalah aturan-aturan hukum yang secara resmi dibuat dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Sumber hukum ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Untuk beberapa contoh sumber hukum tertulis meliputi yang pertama, contohnya ada undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum utama yang dibuat oleh lembaga legislatif dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh warga negara. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta undang-undang lainnya yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk contoh yang kedua ada peraturan pemerintah. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang. Misalnya, peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh presiden sebagai pelaksanaan dari suatu undang-undang. Untuk contoh yang ketiga, di sini ada peraturan daerah atau yang biasa kita sebut Perda. Jadi, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah guna mengatur urusan di tingkat daerah. Perda dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang biasa disebut DPRD bersama dengan kepala daerah. Untuk yang kedua, di sini ada sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis adalah aturan-aturan hukum yang berkembang dalam masyarakat dan diakui sebagai hukum, meskipun tidak secara resmi tertulis dalam dokumen hukum negara.
Sumber hukum ini memiliki kekuatan hukum berdasarkan penerimaan dan pelaksanaannya dalam masyarakat. Contohnya, yang pertama di sini ada kebiasaan. Norma-norma yang berkembang dalam masyarakat dan diakui sebagai hukum, meskipun tidak dituangkan dalam peraturan tertulis. Misalnya, adat istiadat dalam suatu komunitas yang telah berlangsung lama dan diakui sebagai pedoman hidup. Yang kedua, contohnya di sini ada praktik-praktik yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam waktu lama dan dianggap sebagai bagian dari hukum yang berlaku. Misalnya, hukum adat dalam berbagai suku di Indonesia yang tetap dijalankan oleh masyarakat setempat. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, sumber hukum lainnya. Selain sumber hukum tertulis dan tidak tertulis, terdapat sumber hukum lain yang berperan dalam pembentukan dan penerapan hukum di suatu negara. Yang pertama itu jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan pengadilan yang menjadikan rujukan dalam kasus-kasus hukum serupa di masa mendatang. Jurisprudensi sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan menjadikan preseden dalam sistem peradilan. Yang kedua, ada doktrin. Doktrin adalah pendapat atau teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang berpengaruh terhadap pemahaman dan penerapan hukum. Doktrin sering digunakan oleh hakim dalam menafsirkan hukum. Dan yang ketiga, di sini ada sumber hukum internasional. Jadi, hukum internasional terdiri dari perjanjian internasional, konvensi, dan hukum kebiasaan internasional yang mengatur hubungan antar negara. Contohnya adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disebut PBB dan Konvensi Hak Asasi Manusia. Macam-macam hukum dibagi menjadi 5. Berdasarkan isi, itu ada hukum privat, yaitu mengatur hubungan antara individu termasuk negara sebagai pribadi. Contohnya hukum perdata, hukum perniagaan, hukum keluarga, dan hukum waris. Lalu yang kedua ada hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Contohnya hukum pidana. Lalu ada berdasarkan wujud. Yang pertama ada hukum objektif, yaitu berlaku secara umum. Yang kedua ada hukum subjektif, yaitu muncul dari hukum objektif dan berlaku pada individu tertentu atau lebih. Lalu berdasarkan daya kerjanya, yang pertama itu hukum yang memaksa. Hukum yang memaksa ini tidak dapat dikesampingkan dan mempunyai paksaan yang mutlak, contohnya hukuman pidana. Lalu yang kedua tuh hukum yang mengatur. Hukum yang mengatur ini tuh dapat dikesampingkan saat pihak-pihak dapat menyelesaikan masalah dengan peraturan yang dibuatnya sendiri. Berdasarkan waktu berlaku, yang pertama itu ada ius constitutum, yaitu hukum positif yang berlaku saat ini. Yang kedua itu hukum constituendum, adalah hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang. Lalu yang ketiga adalah hukum asasi, hukum alam yang berlaku dimanapun. Dan yang terakhir, berdasarkan tempat berlakunya, itu yang pertama ada hukum nasional. Hukum nasional ini berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional. Hukum internasional ini mengatur hubungan hukum antar negara. Lalu yang terakhir ada hukum asing. Hukum asing berlaku di dalam wilayah negara lain. Jenis-jenis hukum yang berlaku di Indonesia, ada hukum perdata. Hukum perdata yang berhubungan dengan hak dan kewajiban antar individu atau entitas dalam kehidupan sehari-hari. Hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Contoh penerapannya, sengketa warisan antara anggota keluarga dan atau perselisihan kontrak antara dua perusahaan. Lalu ada hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara dan hubungan antara lembaga negara. Sumber utama dari hukum ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Contoh penerapannya, pengaturan pemilihan umum dan pelaksanaan tugas Presiden dan DPR. Hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara berhubungan dengan aturan dan ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintah, terutama mengenai hubungan antara pemerintah dan warga negara. Hukum ini mengatur tindakan-tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat publik dan lembaga pemerintah. Contoh penerapannya, perizinan usaha atau kebijakan publik yang dikeluarkan oleh kementerian. Lalu ada hukum internasional. Hukum internasional adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya. Contoh penerapannya,
partisipasi Indonesia dalam PBB atau pengaturan perdagangan antar negara. Lalu ada hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang berlaku di komunitas-komunitas adat tertentu di Indonesia. Meskipun tidak tertulis, hukum ini diterapkan berdasarkan norma-norma, kebiasaan, dan tradisi setempat. Contoh penerapannya, pengaturan tanah adat atau ritual adat yang memiliki konsekuensi hukum. Lalu ada hukum Islam. Hukum Islam di Indonesia itu berlaku bagi umat muslim dan mencakup berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah keluarga, perkawinan, kewarisan, dan ekonomi syariah. Contoh penerapannya, penyelesaian sengketa waris atau masalah perceraian di pengadilan agama. Lalu hukum lingkungan. Hukum lingkungan itu mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merusak lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu landasan hukum di bidang ini. Contoh penerapannya, denda atau hukuman penjara bagi perusahaan yang mencemari lingkungan. Lalu ada hukum ekonomi. Hukum ekonomi mencakup aturan-aturan yang mengatur aktivitas ekonomi seperti perdagangan, perbankan, dan investasi. Perkembangan ekonomi yang pesat membuat hukum ini semakin penting dalam menjaga keadilan ekonomi dan mendorong perkembangan ekonomi yang sehat. Contoh penerapannya, regulasi tentang persaingan usaha atau aturan perbankan. Yang terakhir adalah hukum agraria. Hukum agraria mengatur tentang kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah di Indonesia. Contoh penerapannya, pembagian sertifikat tanah atau penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan. Dan untuk kesimpulannya, hukum dan peraturan memiliki perbedaan mendasar dalam cakupan, kedudukan, dan fungsinya. Hukum bersifat luas, fundamental, dan memaksa, sementara peraturan merupakan implementasi spesifik dari hukum. Hukum dikategorikan berdasarkan isi, wujud, daya kerja, tempat, dan waktu berlakunya. Selain itu, hukum memiliki berbagai sumber, baik yang tertulis seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, maupun tidak tertulis seperti kebiasaan dan tradisi. Sumber hukum juga mencakup jurisprudensi, doktrin, serta hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.